Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memvlogi Diri, di mana saya akan menceritakan kegiatan-kegiatan saya yang sangat penting sekali untuk diketahui umum. Nah, saya kemarin ada beberapa kegiatan ya, ada beberapa kegiatan off air yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya diajakin stand up di acaranya Antv, Kampus Keren. Nah, tempatnya itu di Universitas Esa Unggul. Saya itu sebenarnya sekarang itu ya, jujur aja ya, lebih nyaman stand up di acara corporate gitu. Karena menurut saya sekarang saya lebih relate gitu ya sama penonton bapak-bapak gitu yang seumuran-seumuran saya gitu. Cuman kemarin karena diajakin buat ke kampus dan ya namanya uang ya saya ambil dong, masa tidak diambil gitu. Jadi saya tuh kemarin pas mau tampil tuh bingung gitu apa nih materi yang pas buat anak-anak mahasiswa gitu ya, yang mereka itu yang relate menurut mereka dan lucu buat mereka itu apa gitu. Saya nyari-nyari gitu ya. Ya udah akhirnya saya coba kulik-kulik materi lama saya yang lama juga. Terus juga karena ada pesanan untuk menyebut mie sedap, saya kulik juga tentang mie sedapnya, gimana dulu kehidupan di kosan juga gitu ya. Ya intinya ya menjilat-jilat produk aja lah. Tidaklah emang sedap enak ya teman-teman. Jadi siapa yang berusaha, siapa yang terus berinovasi, maka dia akan terus hebat. Seperti mie sedap, don't stop me now. Oh, anak kos itu paling mantep masalah inovasi gitu. Udah gitu gue dulu zaman di kos aja, itu gue selalu ready mie sedap. Beneran gue ngeberes. Wah, di mana-mana tuh mie sedap gue bener. Di atas meja belajar mie sedap. Di atas TV mie sedap. Bahkan gue tidur di atas kardus mie sedap. Emang kosan murah ya gue dulu ya. Gue kalau misalnya pengen kuliah gitu ya, zaman dulu waktu zaman di kosan, mie sedap gue taruh di plastik biar nggak ada yang ngambil aku. Gue tulis, Allah Maha Melihat. Biar nggak ada yang ngambil gitu. Gue berangkat kuliah, gue pulang, hilang bang. Di dalam plastik mie sedap hilang. Terus ada tulisan juga, Allah Maha Pengampun. Nah, jadi saya udah nulis juga dari beberapa hari sebelumnya juga, dibantuin juga nulisnya sama Ahyat, TM kreatif saya, sama ada Bang Fahri juga. Terus udah saya coba tulis-tulis setlistnya, saya inget-inget gitu kan, saya bikin setlist ulang-ulang gitu. Karena cara mengingat saya untuk setlist materi itu ditulis ulang-ulang ya. Saya nggak bisa ngebadanin soalnya ya. Kalau kata Bang Panji kan dibadanin, kalau saya ditulis ulang-ulang gitu. Udah habis itu kita ke sana dengan Bang Ale, dengan Bobby sama Ahyat juga datang disambut sama LO-nya, terus ketemu juga sama Bang Anton yang MC-nya, terus juga ada orang-orang juga di sana ya, yang kru-krunya ya ada orang lah ya, masa nggak ada orang. Sama kru-krunya terus di briefing. Di depan stage, Mas Gibson di sebelah kiri. Karena mereka stage-nya kan harusnya gini nih. Penontonnya di sana. Oh, berarti aku belum di tengah panggung dulu ya? Dulu. Oh, baru itu di pinggir gitu ya? Dan dipanggillah saya, dan acaranya itu agak munduran sedikit tuh, yang harusnya itu jam 3 pas, ini tuh kayak jam 3.10 atau 3.15 gitu. Udah saya dipanggil, udah melakukan stand up komedi, dan ternyata menyenangkan juga ya tampil di depan anak-anak mahasiswa gitu. Walaupun sebenarnya
saya juga masih mencari-cari lagi nih ya formulanya gimana gitu biar bisa pecah banget di depan mahasiswa. Betul-betul lagi lu ya. Bang, kalau nonton mandi bang ya. Ya, swadika. Boleh apa boleh apa. Ini acara keren banget ya, karena ini kan kemarin ada seminarnya juga kan dari Bang Sahil tentang konten kreator itu bagaimana menghasilkan cuan juga, karena memang dari konten kreator sekarang itu bisa menghasilkan banget gitu ya kan. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman kampus yang pengen jadi konten kreator gampang banget ya kan. Yes. Live kodam lu bisa lu, bang abang ini di live kodam. Cek kodam dulu ya? Iya. Agak cek kodam dulu. Atau misalnya live apa gitu kan, itu udah menghasilkan banget sih. Konsisten itu paling utama sih, konsisten. Yes. Setelah konsisten, biasanya kita akan tahu tuh mana konten-konten kita yang oke-oke tuh. Nah, setelah kita tahu konten-konten kita mana yang oke-oke, nah itu yang diulang-ulangin terus tuh biasanya. Berarti pertama harus nyoba-nyobain segala hal yang bisa dicobain gitu. Kata-kata terakhir deh. Pokoknya kalau buat acara ini. Iya. Kalau teman-teman emang kayak pengen banget jadi konten kreator gitu, menurutku coba aja, terus konsistenin. Tapi nggak lupa belajar juga gitu. Karena banyak banget sekarang di YouTube, di termasuk di Instagram, di kelas-kelas yang mengajarkan tentang gimana jadi konten kreator gitu. Terus kalau misalnya kehabisan ide juga bisa baca buku, bisa nonton film, bisa dengerin musik itu buat dapetin ide-ide yang seger lagi. Dapat lihat kreasi lebih banyak lagi, insight lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Nah, habis tampil terus saya lanjut lagi ke kegiatan berikutnya karena hari itu Mukti pas ada di Jakarta. Jadi saya bikin konten Sindikat Edgy. Jadi saya tuh kalau bikin konten Sindikat Edgy itu selalu di kopinya Bang Noel, namanya Seven Sleepers. Nah, kebetulan kemarin juga di sebelah kopi Bang Noel itu ada toko buku gitu, dan toko bukunya bagus banget. Jadi saya minta izin untuk syuting konten di situ dan dibolehin gitu ya. Akhirnya saya konten di situ tuh sama Mukti, ya lumayan lah dapat 2 episode. Nama tempatnya itu Book Store. Jadi dia ada banyak buku-buku yang mungkin udah dikurasi sama yang punyanya ya. Jadi bukunya itu unik-unik, nggak kayak di inilah, nggak kayak di toko buku yang umum gitu. Di sana temanya juga unik-unik, terus judulnya juga unik-unik. Jadi kalau misalnya kamu pengen nongkrong-nongkrong di sana boleh banget. Dan menurut saya tuh ya tempat di Blok S itu ya, kalau misalnya kamu ke Seven Sleepers itu tuh kayak lengkap gitu tahu. Nah, saya kan kemarin ke sana tuh datang, dan kebetulan saya emang lagi jalanin diet juga kan. Diet lagi lah setelah kemarin berat saya naik 6 kilo, saya pengen nurunin lagi. Nah, sampai sana, sampai di Blok S itu sambil nunggu Mukti ngonten dulu dia di Vindes. Nah, saya itu jalan kaki di sana gitu, jalan lumayan enak tuh, dan kondisinya juga lagi kayak gerimis-gerimis gitu kan, dan berasa banget tuh syahdunya gitu, syahdu Jakarta. Dan jalan-jalan dan di depan si Seven Sleepers itu ternyata ada lapangan. Setelah saya jalan jauh-jauh ternyata di situ saya baru sadar saya bisa jalan di lapangan itu gitu ya. Atau gitu saya udah jalan dari tadi di situ aja gitu. Ya udah tuh akhirnya ada lapangan, saya muter-muter. Dan sana juga banyak banget kayak makanan-makanan. Jadi kalau misalnya kayak abis olahraga gitu mau makan, banyak banget pilihan makanannya. Nah, salah satu yang rekomendasi itu adalah di samping tuh
Ada glitik namanya, itu makanannya makanan yang rumahan gitulah. Jadi dia kalau misalnya kita pesan ada sayur labu di situ, nah itu langsung dimasakin sayur labunya, bahkan ditanam dulu sama ibunya. Tidak dong, ya dimasak gitu. Habis itu menunya lengkap gitu. Buat menu diet juga kayak di situ kemarin ada ikan. Saya kan nggak boleh makan minyak-minyakan gitu kan. Ada ikan yang rebus gitu-gitulah, bukan ikan rebus, ikan kuah, terus ada tempe bacem juga. Wah, enak-enak deh pokoknya di sana. Dan ada menu-menu yang Jogja juga. Terus kayak ada krecek, ada lele mangut. Banyak lah pokoknya di sana menu yang enak-enak. Udah tuh di situ udah bikin konten sama Mukti. Dan saya pulang, Mukti juga pulang ke Jogja. Keesokan harinya itu saya ada event lagi. Kebetulan alhamdulillah ya ada event off air berturut-turut langsung ya. Abis itu kan setelah itu nggak ada. Makanya kalau ada diceritain dong ya. Biar memancing orang-orang untuk kasihan kepada saya. Enggak lah. Ya besoknya tuh saya ada event. Kalau yang hari Jumat itu event sama Antv, besoknya sama Kompas TV. Jadi kan ada program Suci Barbar Show. Nah itu lagi collab sama Kemenpora. Kemenpora itu lagi ada acara namanya Pesta Prestasi. Jadi selama bulan Maret sampai Desember itu ada acara di Kemenpora. Bisa nongkrong di sana ya teman-teman ya. Nah saya diundang sama Rispo nge-MC, saya juga nge-MC. Terus ada teman-teman yang lain juga yang stand up, ada Bang Ridwan, ada Gautama, ada Boah, ada siapa lagi ya? Boah, Gautama, sama Rio Dumatubun, astagfirullah lupa ya. Keren. Keren. Perasaan absen jadi. Rasanya nggak ada angkanya. Iya, nggak ada angkanya. 45. Nah, Tahu gua garis pom mahal banget. Gitu banget mirip. Udah tuh ya, kayak biasa lah ya, kayak yang tadi gitu, datang basa-basi, ngobrol-ngobrol, terus di briefing, terus ganti baju sampai akhirnya kita dipanggil untuk nge-MC gitu ya. Dan saya senang banget ya, karena mungkin ini udah agak lama gitu ya saya nggak nge-MC yang off air gitu ya. Akhirnya nge-MC lagi, karena biasanya kalau nggak ngejob stand up biasa atau live podcast kalau sama GJLS atau misalnya GJLS bernyanyi gitu, karaokean. Nah ini nge-MC lagi nih, senang saya nge-MC off air lagi gitu. ya kerja Rai. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Pengen juga di rumah Rai. Ini karena banyak teman-teman. Oh jadi mau. Lama. Kalau nggak gitu jangan mau. Brand. Dan saya itu memang MC-nya di momen yang pas acara stand up-nya doang. Yang sebelumnya itu ada MC yang dari sorenya lah, ada Bang Ale Error sama Kak Keke gitu. Jadi pas di momen stand up itu yang MC saya sama Rispo gitu. Udah tuh.
nge-MC. Seharusnya malam itu Mas Dito datang tuh ke Menporanya, cuman dia nggak datang karena katanya macet gitu ya. Saya juga harusnya bisa sih alasan gitu, tapi nggak ada yang, kalau saya kan butuh ya. Ya sih, tapi kalau saya jadi menteri juga mending kumpul keluarga sih hari Minggu. Itu hari Minggu apa Sabtu? Sabtu ya? Sabtu, karena kan libur kan kalau Sabtu ya. Coba deh kalau saya menteri, saya datang apa enggak tuh? Nah, kita juga udah punya anak nih ya. Rispo nih, anaknya ada 2. Anak yang pertama siapa namanya, Po? Esa. Anak yang kedua? Esa 2. Tapi dia hobi bapak-bapak bakar sampah ya. Orang tua bakar sampah, kalau anak muda tahu nggak, Mbak? Bakar apa? Bakar ban tuh di DPR. Kalau ada lo, apa? Kalau ada lo Piko bakar apa? Nah, udah tuh, udah nge-MC ya, udah nggak ada beban ya nge-MC karena ya udah menyapa-nyapa penonton, ngajak-ngajak ngobrol penonton, terus juga karena memang partnernya juga sama Rispo udah saling ngerti lah mau mainannya kayak apa gitu, jadi enak banget lah kemarin lah ya. Bisa lah, jadi teman-teman yang pengen undang saya nge-MC boleh lah, mau partnernya Rispo, mau partner Regen, siapa aja boleh, yang saya nggak kenal juga boleh, pokoknya saya mau terima terus pokoknya ya. Udah tuh selesai. Bang Remin lucu banget sih malam itu, Bang Remin lucu banget lah, kelihatan lah ya kualitasnya gitu ya. Dan padahal itu udah agak-agak gerimis, tapi Bang Remin masih tampil dengan mantep banget gitu. Udah gitu yang saya yang kelebihan dari Bang Remin itu adalah dia nggak peduli acaranya apa, kalau dia pengen suarakan bro. Dia pokoknya mau ngatain Kemenpora, mau ngerosting siapa, kalau emang dia perlu ngomongin itu dia omongin. Itu mental yang hebat. Saya aja kayaknya kadang-kadang kalau saya masih agak ada penjilat-penjilatnya ya kalau di acara-acara tertentu ya. Walaupun kalau memang saya udah agak kenal tuh sama yang pimpinan di situ atau bos-bosnya, kayak kemarin pas acara di Karawang gitu ya, udah ngobrol dulu di belakangnya, jadi saya enak gitu ngerostingnya juga, karena saya takut gitu misalnya saya roasting dipiting saya di panggung gitu kan, waduh bahaya bro ya. Ya udah mungkin itu aja kegiatannya yang bisa saya sampaikan, beberapa kegiatan saya. Terima kasih sudah menonton video memvlogi diri kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk beli tiket Alien Comedy Show karena tiketnya sudah menipis. Yang harus tiketnya itu tebel gini, saya tipisin sama saya. Ya, beli ya. Bisa nonton live streaming juga, silakan beli di Tip-Tip karena harganya murah, cuma 100.000. Kalau live streaming itu Rp50.000 juga. Kalau misalnya kamu pengen belajar nulis komedi juga bisa beli digital download videonya di Crab System. Terima kasih. Dadah.